Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan pencegahan penularan COVID-19, kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, kami menghimbau jemaat untuk berpakaian rapi, jangan menerima telepon, tidak sambil mengerjakan hal-hal lain, tidak berjalan-jalan, tidak sambil melakukan makan, minum, dan rokok. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita masuk dalam pusat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi pembukaan Kidung Kesan 42 ayat 1. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kudus, Terpujilah nama-Mu, syukur bagi-Mu Bapa. Engkau telah berkenan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menghantar kami dari kegelapan menuju kebenaran-Mu. Engkau merangkul kami yang penuh dosa ini. Kami yang tadinya jauh dari hadapan-Mu, kini kembali satu, berpadu, dan bersekutu dengan Engkau, Tuhan dan Bapa kami. Dengan rasa gembira dan penuh sukacita, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Demikian nats pembimbing kita. Kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 11 secara responsorial.
Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian responsoria. Kita masuk pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan mengatakan, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Karena itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Allah yang penuh anugerah, kami telah berdosa dalam pikiran dan perkataan, bersalah dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Kami berdosa dan dalam kebodohan, berdosa dalam ketidakberdayaan, berdosa dalam berbagai pelanggaran. Kami menyesal dan mengaku padamu, ampuni kami dalam anugerah anak-Mu, Yesus Kristus. Jadikan hidup kami baru untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Yesaya 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Masukkan raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu dan hati-Mu
Marilah kita bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam ibadah kita dalam perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang berkata demikian, "Bukan pertemuan yang bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah
yang ku sesali. Artinya, bagi sebagian orang, perpisahan adalah suatu yang sangat menyedihkan atau menyakitkan. Tetapi ketika kita melihat, ketika Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan murid-murid untuk selama-lamanya, mereka tidak menangisi perpisahan itu, tetapi mereka bersukacita. Mengapa mereka bersukacita? Padahal Yesus meninggalkan mereka untuk selamanya. Mengapa mereka bersukacita? Padahal Yesus telah meninggalkan mereka, tidak lagi bersama dengan mereka. Coba kita bandingkan kehidupan para murid Bapak Ibu. Ketika Yesus tertangkap, mereka semua melarikan diri. Ketika Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan, mereka menutup diri, mengurung diri. Mereka ketakutan. Mereka cemas, gelisah. Sama bagi pemahaman mereka bahwa Yesus telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya di dalam kematian itu. Tetapi saat ini ketika Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, mereka tidak bersedih dan menangis, tetapi mereka bersukacita. Alasannya adalah Yesus mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Kita baca kembali dalam ayat 44 hingga 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mereka mengerti kitab suci. Maka pemahaman yang benar tentang kitab suci menghantarkan mereka bahwa Yesus memang berasal dari surga dan harus kembali ke surga, karena itu adalah rumahnya, asalnya, tempatnya, kediamannya. Dan Yesus juga telah pernah berbicara kepada mereka bahwa ia akan pergi mempersiapkan tempat bagi mereka. Jadi bagi para murid yang telah dicerai oleh kebenaran firman Allah, perpisahan bukan lagi menyedihkan, tetapi perpisahan itu mereka yakini sebagai Yesus mendahului mereka tiba di rumah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 40 hari setelah kebangkitan itu, Yesus pergunakan mengajar mereka kembali, mereview kembali apa yang Yesus pernah ajarkan kepada mereka. Dan pada detik-detik terakhir itu, Yesus kembali mengingatkan bahwa firman Allah dalam Yesus Kristus itu semuanya digenapi. Mereka harus selalu bersandar kepada firman Allah. Maka oleh kebenaran firman Allah, mereka dapat menerima realitas sebagai jalan Allah. Mereka dapat memahaminya bahwa Yesus terangkat ke surga itu adalah karena rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kelemahan kita adalah kita tidak sungguh-sungguh memahami isi kitab Taurat atau isi firman Allah. Maka ketika kita tidak sungguh-sungguh memahami firman Allah, maka ketika ada permasalahan, ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan, maka kita mengeluh, kita bersedih, kita menangis, kita merata, dan sebagainya. Kita tidak dapat melihat bahwa Allah hadir dalam segala situasi, atau Allah telah merancangkannya bagi kehidupan kita. Maka Yesus menerangi hati mereka, Yesus membuka hati mereka, Yesus membuka pemahaman mereka kembali. Maka mereka sungguh memahami apa yang telah tertulis dalam kitab suci tentang Yesus, dan dengan sukacita mereka menyerahkan
menerima situasi dan keadaan, bersukacita walaupun Yesus telah berangkat dari sisi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus hadir adalah untuk menyambut semua orang untuk kembali dituntut masuk dalam hadirat Allah. Dikatakan dalam ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Berita keampunan dosa harus diberitakan dalam nama Yesus. Karena Yesus yang tersalib, Yesus yang mati dan dikuburkan itu adalah untuk menaklukkan kuasa maut, untuk membaharui kehidupan manusia, menghantarkannya atau menjadikannya pribadi yang kudus yang dilayakkan masuk ke rumah Bapa, di mana Yesus telah mempersiapkannya. Maka para murid harus mewartakannya, atau para murid harus menjadi saksi dari semua ini. Yesus telah pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat di rumah Bapa bagi orang-orang yang telah mendapat pengampunan dosa, bagi orang yang telah melakukan pertobatan dalam kehidupannya, yang dilayakkan untuk masuk ke rumah Bapa. Maka itu adalah pekerjaan para murid, dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam ayat 48 dikatakan, mereka akan menerima kuasa. Kamu adalah saksi dari semuanya. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus dibawakan atau diberitahukan kepada segala bangsa, dan para murid harus melakukannya. Tetapi mereka harus bersabar menunggu jika mereka dimampukan untuk melakukan itu, jika mereka menerima kuasa dari tempat tinggi di mana Yesus telah menempatinya kembali. Karena itu Roh Kudus akan mereka terima. Kuasa Roh Kudus akan menguasai kehidupan mereka, yang akan menggerakkan dan memampukan mereka menjadi saksi untuk menyatakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh dunia. Maka yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan Yesus membawa mereka ke luar kota dan sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Inilah sukacita kita, Bapak Ibu, dalam perayaan hari kenaikan ini. Yesus yang terangkat ke surga itu dengan tangan yang terbuka memberkati umatnya, memberkati orang-orang yang percaya, memberkati yang mengikutinya dengan setia, yang diwakili oleh para murid. Yesus berangkat ke surga tidak dengan cara diam-diam. Yesus berangkat ke surga bukan dengan kereta api, tetapi Yesus berangkat ke surga dengan tangan yang terbuka, memberkati kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Nya. Kita lihat kembali Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit dari orang mati, dari kubur, maka ketika murid-murid berada dalam satu rumah dalam ketakutan, kekhawatiran, maka Yesus datang dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dengan tangan yang terbuka, Bapak Ibu. Yesus yang hidup itu memberkati orang-orang yang percaya kepada-Nya dengan tangan terbuka, berkata damai sejahtera bagi kamu. Maka ketika Yesus telah menyelesaikan keselamatan di dunia ini, Ia hendak berangkat kembali ke surga. Dia juga dengan tangan yang terbuka, Ia berkata damai sejahtera bagi kamu. Dengan tangan yang terbuka dan memberkati itu, Ia meninggalkan dunia ini. Berkatnya
tidak berakhir. Berkat Tuhan Yesus tidak dia bawa, tetapi dia tinggalkan tengah-tengah dunia ini. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa kita bandingkan dengan Elia ketika dia hendak terangkat ke surga. Elisa berkata, "Aku akan mengikutimu." Elia berkata kepada Elisa, "Engkau akan melihat aku terangkat ke surga. Engkau akan menerima kuasa yang aku miliki ketika engkau melihat aku terangkat ke surga." Dan ketika Elisa melihatnya, maka kuasa itu dia miliki. Kuasa yang dimiliki pada Elia turun kepada Elisa. Maka demikian juga Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Para murid menengadah ke langit, menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga dengan tangan yang terbuka, dengan satu keyakinan, berkatnya mereka terima, kuasanya ditinggalkannya bagi mereka. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus terangkat ke surga, dan begitu nikmatnya mereka melihat, menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga, sampai mereka tidak sadar bahwa Yesus tidak lagi ada bersama dengan mereka. Sehingga malaikat harus mengingatkan mereka kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, "Dan berkata kepada mereka," maksudnya para malaikat itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan dapat kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Begitu nikmatnya, begitu indahnya melihat Yesus yang memberkati itu, sampai mereka tidak sadar bahwa Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Maka mereka kembali pulang ke rumah dengan penuh sukacita, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu dalam ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah karena mereka tahu berkat itu begitu berlimpah dalam kehidupan mereka. Sebagaimana berkat Abraham yang tercurah ke Ishak, tercurah ke Yakub, tercurah ke Yusuf, tercurah ke anak-anak Yusuf, demikian tangan Yesus memberkati dan tercurah dari setiap orang yang percaya kepada-Nya. Begitu nikmat dan begitu indah melihat Yesus yang terangkat ke surga, karena kita tahu berkatnya tertinggal atas kita. Maka itulah sukacita kita pada siang hari ini dalam pesta besar bagi kita menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Maka lihatlah Yesus yang terangkat ke surga, dan bukalah tanganmu, sambutlah berkatnya yang Dia tinggalkan bagimu. Hiduplah di dalam berkatnya selamanya dan muliakanlah Allah sepanjang kehidupanmu hingga kelak kita bertemu di rumah Bapa yang Yesus telah persiapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami muliakan Yesus yang terangkat ke surga dengan tangan terbuka dan memberkati kami. Kami buka tangan kami sambut berkat-Mu, kami simpan berkat-Mu, kami nikmati berkat-Mu dalam hidup kami. Oleh berkat-Mu lah kami bersukacita hari ini menikmati kasih sayang Tuhan, dan kami tahu ketika kami telah tiba, ketika kami akan meninggalkan dunia ini, kami tahu kami akan bertemu dengan Yesus yang memberkati kami di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, ajaib Engkau mengasihi kehidupan kami. Amin. Suara Yesus memanggil
Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia kita mengaku kepercayaan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 67 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kantung persembahan diedarkan. Marilah kita bernyanyi Kidung Kesan nomor 469 ayat 1 dan 6. Yang kau beri
Ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan dirimu untuk tebusan kami. Perkenankanlah kami mempersembahkan persembahan syukur kami ini sebagai pernyataan kami untuk saling mengasihi sesama, untuk melebarkan kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Ajarkan kepada kami kasih-Mu itu, agar kami sanggup mengorbankan diri kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Berkatilah persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan berkati pula tangan-tangan yang mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang telah naik ke surga, Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau adalah perantara bagi kami. Tuhan, kami percaya akan firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Jika kami berdoa, maka kami akan menerima setiap permohonan yang kami sebut di dalam nama Yesus. Kami akan menerima. Karena Engkau telah berada di sisi kanan Allah, maka setiap permohonan kami akan Tuhan Yesus sampaikan kepada Allah Bapa. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami dan sampaikanlah permohonan kami kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Baik, yang berkenan mendengar, yang berkenan menjawab setiap doa yang bermohon di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, lihatlah kami umat-Mu yang sedianya datang dan beribadah bersama di gereja-Mu untuk mensyukuri kasih Allah, di mana Yesus telah naik ke surga yang kami rayakan pada saat ini. Tetapi karena virus corona ini, kami tertahan di rumah kami. Kami tidak dapat masuk ke Bait-Mu yang kudus. Tuhan, izinkan kami memohon, hapuskanlah badai ini, hapuskanlah virus ini dari kami, dari bangsa kami, dari lingkungan kami, dari dunia ini, agar pintu gereja-Mu terbuka kembali, agar setiap orang percaya boleh masuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus yang baik, lihatlah umat-Mu yang saat ini berdoa di hadapan. Kami juga percaya, walaupun kami tertahan di rumah kami berdoa di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya akan firman yang Yesus sampaikan bagi kami. 2-3 orang bersekutu memanggil nama Tuhan Yesus, maka Engkau hadir dan mendengarkan setiap doa. Tuhan, lihatlah persekutuan umat-Mu yang sangat kecil ini. Setiap keluarga yang bergumul pada saat ini, dengarkan dan jawab mereka. Apapun yang mereka pergumulkan ya Bapa, Tuhan berkenan memberikan yang terbaik bagi mereka. Mereka kesusahan, mereka ketakutan, mereka merasa sedih. Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong, Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah penghibur yang abadi bagi kami. Hiburkanlah hati setiap umat-Mu yang bersedih, yang berduka, yang merasa takut pada saat ini. Biarlah kami tetap percaya, oleh pertolongan dan kuasa-Mu, kami aman dan sejahtera. Biarlah kami tetap percaya bahwa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, kami tidak akan kelaparan, kami tidak akan kekurangan, tetapi kami akan hidup dalam kelimpahan. Tuhan Yesus yang baik, berkati jemaat-Mu. Jangan biarkan mereka takut akan pekerjaan, akan usaha, akan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan setiap hari. Biarlah mereka tetap percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyediakan segala yang mereka perlukan. Biarlah umat-Mu tetap percaya bahwa pekerjaan mereka Tuhan berkati. Berikan kebahagiaan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Jauhkan perselisihan, jauhkan pertikaian. Biarlah mereka hidup rukun, menikmati damai sejahtera Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, hiburkan umat-Mu yang bersedih, kuatkan mereka yang lemah,
biarlah mereka tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, jika ada di antara umat-Mu yang sakit, kami memohon jamah mereka. Urapi mereka ya Bapa, sembuhkan dan pulihkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya benar-benar memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap jemaat yang sakit. Tuhan, kiranya Kau senantiasa memberkati anak-anak kami, memberkati kehidupan mereka, membentuk mereka menjadi anak-anak yang baik. Berkati para lansia ya Bapa, biarlah mereka boleh tetap bersuka cita menikmati masa tuanya. Jangan biarkan mereka jatuh sakit ya Bapa. Terlebih dalam masa virus corona ini, para lansia sangat rentan untuk terinfeksi. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Tutup bungkus mereka ya Bapa, sehingga mereka terlindungi dan akan selalu merasakan keamanan. Tuhan, pelihara hidup kami. Biarlah Roh Kudus mengawal kami, menjagai dan memagari rumah kami, agar rumah kami benar-benar bebas dari segala ancaman bahaya maut dan bahkan dari rancangan-rancangan orang jahat. Biarlah seisi rumah kami senantiasa bersyukur, karena kami selalu melihat kami berada di dalam naungan sayap perlindungan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah setiap gereja yang mewartakan kebenaran, yang boleh bersuka cita merayakan kenaikan Yesus Kristus pada saat ini. Tuhan, biarlah setiap firman disampaikan di dalam kebenaran, dan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh dikuatkan dan boleh merasakan sukacita, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah kami senantiasa merasakan bahwa Yesus naik ke surga. Bukan berarti bahwa kami kehilangan Yesus menjadi tokoh dan penyelamat bagi kami, tetapi biarlah kami percaya Yesus naik ke surga, Ia duduk di sebelah kanan Allah, maka Yesus akan menyampaikan setiap keluhan dan permohonan kami kepada Bapa, dan kami akan mendapatkan jawaban untuk setiap doa dan pergumulan kami. Berkati kami Bapa, berkati kehidupan kami, berkati gereja, berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami. Biarlah kami selalu merasakan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami boleh selalu bersyukur bahwa kebaikan Tuhan akan selalu baru bagi hidup kami. Sempurnakanlah doa kami Bapa, ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ucapan terima kasih kepada para pelayan atas nama jemaat, majelis, dan pendeta jemaat Pok Dian Kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada hari ini, Bapak Pendeta Anand Prayer Manurung, pemandu lagu Bapak DS Simanjuntak, organis Saudara Rika Aritonang, bagian sound system Bapak Sudarmadi, pembuat video Bapak Genta Purba, dan seluruh jemaat Pok Dian Kasih yang terlibat pada hari ini guna pelayanan berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tiada yang bangga di
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, karena Ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan syukur dan hormat bagi Allah kita kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.